Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidandillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para teman-teman, para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita tentang biografi para ulama yang beliau-beliau ini memiliki jasa yang besar sekali di dalam keberlangsungan keilmuan-keilmuan di dalam agama Islam, terutama di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Di antara para ulama-ulama yang penting untuk kita kenal, di antara para ulama yang penting untuk kita ketahui, yaitu seorang ulama yang julukan beliau sering kita dengarkan di telinga kita, sering disampaikan dari lisan guru-guru kita, sering disampaikan oleh para kiai-kiai yang sedang menjelaskan keilmuan di sekeliling kita, yaitu beliau yang mendapatkan julukan sebagai Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Siapakah kira-kira sosok yang memiliki julukan sebagai rajanya para ulama ini? Beliau tidak lain tidak bukan adalah sosok ulama yang juga mendapatkan julukan dari nama lain, yaitu Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam sebagai Sultanul Ulama, beliau memiliki nama asli yaitu Al-Imam Abdul Aziz. Yang mana sosok ulama yang bernama Abdul Aziz ini memiliki ayah yang bernama Abdus Salam. Beliau punya kakek yang bernama Hasan. Dan kemudian karena beliau ini dilahirkan dari marga As-Sulami, sehingga beliau kemudian juga memiliki julukan di akhir yang disebut dengan As-Sulami. Sehingga kalau ditulis secara lengkap, nama beliau adalah Al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam bin Hasan As-Sulami. Nah, itu adalah nama asli dari sosok ulama yang julukannya sering kita dengarkan di telinga kita dengan sebutan Sultanul Ulama. Beliau merupakan sosok ulama yang lahir pada tahun 578 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 660 Hijriah. Sehingga kalau kita hitung dari kelahiran beliau di tahun 575 Hijriah hingga 660 Hijriah itu, beliau hidup di alam dunia ini selama 82 tahun. Dalam kurun waktu 82 tahun ini, beliau habiskan untuk menimba ilmu semaksimal mungkin, lalu kemudian beliau mengajarkannya kepada para santri, kepada para orang-orang yang ada di sekeliling beliau. Sekaligus juga beliau dikenal sebagai sosok ulama yang sangat rajin sekali, sangat lurus di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana nanti dari biografi beliau ini kita bisa melihat bagaimanakah gambaran-gambaran kecil dari bentuk amar ma'ruf nahi mungkar yang pernah dilakukan oleh beliau Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra, Al-Imam Tajuddin As-Subki memberikan pujian kepada beliau dengan menyebutkan kana syaikhul islami wal muslimina. Beliau adalah sosok ulama yang hari-hari itu dikenal sebagai syaikhul islam wal muslimin, guru besar yang ada di dalam agama Islam dan juga guru dari seluruh umat Islam yang ada di masa-masa tersebut. Wa ahadul a'immatil a'lam. Beliau adalah salah satu dari pilarnya ulama-ulama yang besar yang pernah ada di dalam sejarah agama Islam. Sultanul Ulama. Beliau memiliki julukan sebagai Sultanul Ulama, yang sebenarnya sosok pertama kali yang memberikan dan menyematkan julukan Sultanul Ulama kepada beliau ini ada dua sosok ulama yang memberikannya, yaitu yang pertama adalah Al-Imam Ibnu Daqiqil Id dan yang kedua adalah beliau Al-Imam Ibnul Hajib Al-Maliki. Beliau sosok ulama yang dikenal juga sebagai Al-Qaim bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fi zamani. Sosok ulama yang betul-betul melaksanakan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar tanpa peduli kepada siapapun yang ada di hadapannya. Entah itu orang yang berkuasa sebagai seorang raja
ataupun sebagai seorang khalifah atau siapa saja yang ada di hadapannya, ketika itu merupakan satu tindakan yang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, bisa berpotensi untuk menggiring masyarakat Islam melakukan kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan, maka beliau tidak akan tedeng aling-aling untuk memberikan fatwa dan memberikan perintah di dalam melaksanakan nahi mungkar. Ini merupakan sebuah hasil cerminan dari sebegitu kuatnya keimanan beliau sebagai sosok seorang ulama yang ada di masa-masa tersebut. Beliau pertama kali belajar tentang ilmu fikih adalah kepada guru beliau yang telah kita bahas biografinya, yaitu Al-Imam Ibnu Asakir. Ketika beliau belajar kepada Al-Imam Ibnu Asakir, beliau banyak mengambil tentang ilmu fikih dari Al-Imam Ibnu Asakir. Sebagaimana telah kita kenal dan kita ulas pada video yang sebelumnya, bahwa Al-Imam Ibnu Asakir ini populer di kalangan masyarakat muslim dengan kitab-kitab hadisnya. Dan sebenarnya di balik itu semua, Al-Imam Ibnu Asakir ini memiliki banyak sekali kitab-kitab yang bernuansa ilmu fikih. Namun qadarullah, takdir dari Allah menyatakan kitab-kitab Al-Imam Ibnu Asakir di dalam bidang ilmu fikih tidak populer hingga hari sekarang ini. Namun Allah Subhanahu wa taala menggantikan kepopuleran atau kemanfaatan ilmu fikih dari Al-Imam Ibnu Asakir melalui murid beliau yang bernama Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, yang saat ini sedang kita pelajari biografi beliau ini. Lalu kemudian beliau, Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam ini, ketika beliau ingin mempelajari ilmu usul fikih, beliau belajar kepada Al-Imam Al-Amidi, yang mana video dan biografi dari Al-Imam Al-Amidi ini sudah kita tengok, sudah kita bahas bersama pada video yang sebelum-sebelumnya juga. Yang mana beliau Al-Imam Al-Amidi ini juga merupakan salah satu dari guru-gurunya Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Jadi seorang ulama-ulama zaman dahulu itu tidak cukup hanya memiliki satu orang guru saja. Beliau-beliau itu sangat giat dan sangat bersemangat untuk memiliki banyak guru, seberapapun itu dan dimanapun itu. Mereka-mereka ini sampai semangat untuk melakukan perantauan, berpindah dari satu daerah ke daerah yang lainnya juga. Yang mana itu dilakukan hanya demi untuk bisa mendapatkan guru, dan mereka-mereka ini menjadi guru-guru besar dan memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan mereka masing-masing. Yang mana ini merupakan sebuah akhlak, sebuah adab yang memang perlu dilestarikan hingga hari-hari sekarang ini, terutama di antara kita yang menjadi orang-orang yang menjadi santri. Penting untuk memiliki banyak guru dan kita ambil ilmu beliau semuanya, dan kita tetap menjaga akhlak dan adab-adab kita kepada beliau, yang mana ini semuanya merupakan bekal utama supaya ilmu kita bisa menjadi ilmu-ilmu yang manfaat dan barokah. Di antara murid-murid beliau yang kemudian murid-murid beliau ini memiliki nama yang besar, memiliki jasa yang besar juga di antara umat Islam. Di antaranya adalah beliau Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Daqiqil Aid, yang mana beliau sudah kita sebut namanya tadi di awal. Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid merupakan sosok pertama kali yang menyematkan julukan dengan Sultanul Ulama kepada guru beliau yang bernama Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Lalu di antara murid-murid beliau juga adalah Al-Imam Alauddin Abul Hasan Al-Baji. Kita kalau mempelajari ilmu hadis dan juga ilmu mustalah hadis secara diroyah, kita akan tidak asing dengan sosok nama ulama yang disebut dengan Al-Imam Al-Baji atau Al-Imam Abul Hasan Al-Baji. Yang sebenarnya Al-Imam Abul Hasan Al-Baji ini merupakan murid dari Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Kita tidak heran kenapa murid-murid beliau menjadi ulama-ulama besar seperti itu, karena memang gurunya juga merupakan Sultanul Ulama, sehingga murid-muridnya pun juga menjadi Syekhul Islam di masa-masa mereka masing-masing. Dan masih banyak lagi murid-murid beliau yang di hari-hari berikutnya menjadi ulama-ulama besar, menjadi para hafaz, para penghafal-hafal hadis, hingga ribuan, puluhan ribu jumlahnya, dan itu semuanya merupakan murid-murid dari Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Beliau menjadi Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam ini saat itu hingga kemudian menjadi guru besar di daerah Damaskus. Dan beliau saat itu rajin dan memiliki rutinan mengajar ilmu di Zawiyah Ghazaliyah.
ada di kota Damaskus itu ada satu tempat yang dikenal dengan sebutan Zawiyah Al-Ghazaliyah. Dan beliau juga menjadi khotib tetap dan juga menjadi imam sholat di Masjid Jami' Al-Umawi. Hingga kemudian di beberapa waktu berikutnya, Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam ini ada terjadi satu peristiwa di daerah Damaskus, yang mana saat itu beliau pernah mengkritik tindakan pemerintah yang ada di daerah Damaskus saat itu, yang mana ini dikisahkan di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra, yang beliau nyatakan di sini, wastamara Syekhu Izzuddin bi Dimashq ila athna'i ayyami Salih Ismail al-Ma'ruf bi Abil Khaish. Saat itu seorang gubernur yang menjadi atau memimpin kota Damaskus ini adalah sosok orang yang bernama Abul Khaish. Satu ketika sosok gubernur yang bernama Abul Khaish ini pernah melakukan pengkhianatan terhadap umat Islam, yaitu dengan meminta bantuan, meminta suaka kepada penjajah yang berasal dari Prancis. Saat itu ketika Abul Khaish meminta bantuan kepada penjajah dari negara Prancis itu, Abul Khaish menjanjikan dua daerah yang sangat potensi sekali kepada para penjajah yang berasal dari Prancis. Ketika berita ini didengar oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, maka beliau kemudian mengkritik habis, menyampaikan kritik-kritik tajam kepada Abul Khaish tersebut. Karena Abul Khaish yang dia itu backgroundnya sebagai gubernur negara Islam, kenapa bisa meminta pertolongan hingga kemudian menghadiahkan dua kota yang sangat bagus sekali, dua daerah yang sangat bagus sekali dan memiliki potensi yang luar biasa dari segi kealamannya kepada para penjajah yang berasal dari Prancis. Ketika kritik ini disampaikan oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, tentunya gubernur yang bernama Abul Khaish ini menjadi tidak terima, menjadi terusik, karena kritik ini memiliki pengaruh yang besar sekali kepada umat Islam yang ada di daerah Damaskus. Sehingga gejolak dari bawah pun juga kemudian bergulir, hingga kemudian ini menjadi pengusik kepada Abul Khaish yang meminta pertolongan kepada penjajah dari Perancis. Saat itu kemudian ketika desakan-desakan ini mulai muncul dari Abul Khaish kepada Imam Izzuddin bin Abdissalam, ada seorang teman dari Imam Izzuddin bin Abdissalam ini yang kemudian menguatkan dan juga membantu beliau, yaitu sosok teman beliau yang bernama Al-Imam Ibnul Hajib Al-Maliki. Ketika Al-Imam Ibnul Hajib Al-Maliki ini sama membantunya kepada Imam Izzuddin bin Abdissalam, maka Abul Khaish pun juga mendesak kedua ulama ini dengan berbagai macam desakan-desakan, dengan berbagai macam gangguan-gangguan, dengan berbagai macam teroran-teroran, hingga kemudian beliau berdua bersepakat untuk meninggalkan kota Damaskus. Saat itu Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam bersama rekannya yang bernama Al-Imam Ibnul Hajib Al-Maliki ini mengambil keputusan untuk berpindah ke daerah Mesir. Nah, ketika beliau berdua ini sampai di daerah Mesir, beliau di situ disambut oleh masyarakat Muslim yang ada di sana dengan sangat baik sekali. Begitu juga dengan raja yang ada di daerah Mesir, menyambut beliau dengan sangat hangat sekali. Hingga kemudian di satu ketika, raja yang pernah menyambut beliau ini membuat sebuah kebijakan untuk mendirikan satu gedung untuk persinggahan para musafir. Yang mana gedung yang dijadikan sebagai persinggahan para musafir itu ternyata di baliknya, di dalam gedung tersebut banyak menyediakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa maksiat. Mulai dari tarian-tarian orang perempuan yang ajnabiyah, menjual khomer, dan juga menyediakan alat-alat perjudian dan lain sebagainya. Ketika informasi ini didengar oleh beliau Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, yang mana saat itu beliau sudah menjadi qadhi di daerah Mesir tersebut, dan jabatan qadhi ini diberikan oleh raja yang ada di daerah itu tadi. Beliau kritik habis-habisan. Satu ketika dikisahkan oleh santri beliau, santrinya Imam Izzuddin bin Abdissalam ini, pernah satu ketika itu ketika Imam Izzuddin bin Abdissalam ini berjumpa dengan sang raja, ketika para ajudan-ajudannya ini merundukkan kepalanya untuk menyambut rajanya yang datang saat itu, Imam Izzuddin bin Abdissalam enggan untuk menundukkan badannya. Beliau tetap berdiri tegap dan kemudian
menolehkan pandangan kepada sang raja. Dan kemudian Imam Izzuddin bin Abdissalam mengatakan kepada sang raja, wahai raja, bagaimana kira-kira kamu nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kamu itu menghalalkan yang namanya khomer, kamu menghalalkan yang namanya perjudian, kamu menghalalkan tentang tarian-tarian dari perempuan-perempuan ajnabiyah yang di situ membuka auratnya dan dilihat oleh orang laki-laki. Sang raja kemudian mengatakan, itu bukan perbuatan saya, itu adalah perbuatannya masyarakat yang singgah di rumah tersebut. Lalu kemudian Imam Izzuddin menjawab, itu semuanya bisa terjadi karena kamu yang memberikan izin. Wahai Imam Izzuddin bin Abdissalam, itu sebenarnya tempat itu sudah ada sejak zaman orang tua saya. Ketika orang tua saya itu menjadi raja di tempat ini, tempat itu sudah ada, dan walaupun tempatnya itu masih dalam keadaan kecil sekali. Lalu kemudian Imam Izzuddin bin Abdissalam memberikan jawaban kepada raja yang seperti ini, kamu termasuk orang-orang yang pernah mengatakan di hadapan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami mendapati orang tua kami itu melaksanakan satu kegiatan tertentu yang kemudian kegiatan ini diikuti oleh anak-anaknya. Lalu seketika itulah kemudian sang raja ini menjadi terusik, merasa tidak enak kepada Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, hingga kemudian beliau itu dipecat dari kedudukannya sebagai seorang qadhi, dipecat dari kedudukannya sebagai seorang mufti, dan kemudian Imam Izzuddin bin Abdissalam ditutup semua jalannya untuk bisa masuk ke pemerintahan dan kerajaan yang ada saat itu. Hal yang seperti ini tidak kemudian membuat ciut perasaan Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Beliau tetap mengajar di masjid, beliau tetap mengajar di rumahnya, hingga kemudian hal ini menjadi sebuah majelis yang besar sekali, dan kitab-kitab beliau pun juga tersebar kemana-mana, terutama kitab beliau yang dikenal hingga hari-hari sekarang dan banyak tersebar di daerah Indonesia, yaitu kitab yang menerangkan tentang Qawaidul Ahkam, kitab yang berisi tentang kaidah-kaidah hukum dalam agama Islam, kaidah-kaidah hukum dalam pelajaran ilmu syariat. Ini merupakan beberapa gambaran betapa beliau itu saat itu memiliki tekad yang kuat, memiliki keimanan yang kuat sekali di dalam mempertahankan dan juga ingin menyelamatkan umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan itu beliau tampakkan dalam perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari sekelumit kisah dari beliau ini, bahwa beliau bukan cuma seseorang yang memiliki ilmu, beliau juga merupakan sosok ulama yang memiliki sisi tasawuf yang luar biasa. Beliau merupakan ulama yang memiliki keteguhan di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, hingga kemudian beliau itu diundang kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu terjadi pada tahun 660 Hijriah, dan beliau dimakamkan di daerah Mesir, dan kuburan beliau sampai hari ini tetap menjadi satu kuburan yang banyak diziarahi oleh umat Islam. Dan ini merupakan satu tindakan yang menunjukkan pengambilan barokah. Para santri, para umat Islam yang berziarah ke makam beliau mengalap barokah dari sosok ulama yang bernama Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita bisa mendapatkan keberkahan dari ulama-ulama terdahulu, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan kecintaan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebagaimana itu terjadi pada ulama-ulama yang terdahulu. Amin ya rabbal alamin.